Allah itu malu kalau ada hamba mengangkat kedua tangan, dia pulang dengan tangan kosong. Artinya lebih diijabai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, dia bertawasul dengan rububiyah Allah, bertawasul dengan asma dan sifat Allah atau rububiyah dalam hal ini ya Rabbi ya Rabbi, itu pun lebih diijabai oleh Allah. Satu orang ada berada kondisi yang amat sangat diijabai doanya, dia safar yang sangat jauh, kondisi keadaannya menjadikan dia bisa lebih tawadhu. Kemudian yang ketiga mengangkat kedua tangannya. Yang keempat dia bertawasul dengan asma dan sifat Allah, yaitu rububiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi apa empat kondisi ini? Ketika Rasulullah mengatakan wa mata'amahu haramun, makanannya ada makanan yang haram, wa mashrabu haramun, minumannya ada minuman yang haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Air minum ini halal atau tidak? Halal atau tidak? Belum tentu. Kalau ini saya ambil dari tetangga tidak ngomong, maka haram, ya atau tidak? Ya. Ayam itu halal, tapi kalau bedok ayamnya tetangga, tahu bedok Bapak-bapak? Maling ya, maka haram itu. Maka halal itu harus dua, zatnya dan cara memperolehnya atau cara mekanisme mendapatkannya. Itu baru dia dikatakan halal. Itu pun belum barokah, belum tentu barokah, ya atau tidak? Artinya belum tentu membawa dampak kebaikan-kebaikan. Ada orang yang diberikan kekayaan meskipun halal, tapi malah menjadikan dirinya jauh dari Allah, ya atau tidak? Sate kambing halal, tapi kalau orang yang sedang kena stroke atau darah tinggi, yaitu tidak baik baginya. Maka kita minta rizqon thayyib, rezeki yang baik, yaitu halal dan barokah. Barokah itu yang membawa kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Kan banyak orang yang diberikan pas-pasan, miskin, utangnya banyak, taat dan rajin berdoa kepada Allah, betul atau tidak? Tapi ketika diberikan kekayaan, jarang pengajian, jarang silaturahim, pelesiran terus ke mall, ke Singapura, ya atau tidak? Ya pokoknya senang-senang. Itu ketika dia diberikan kekayaan. Itulah justru kekayaan itu menjadi musibah. Kullu ni'matin la tuqarribuka illallahi azza wa jalla fa innaha baliyah, kata Imam Hasan Al-Basri. Setiap nikmat yang tidak menjadikan engkau semakin dekat kepada Allah, maka nikmat itu musibah, tidak membawa keberkahan. Meskipun nikmat itu halal, ya. Maka harus kita pastikan setiap nikmat itu menjadikan diri kita semakin dekat. Dulunya sebelum menikah itu rajin sholat tahajud. Setelah menikah nggak pernah tahajud. Nah, ini masalah. Kecuali kalau memang ada penggantinya. Misalkan dulu jenengan sebelum menikah, bagi ibu-ibu ya, setiap hari menghatamkan 3 juz misalkan ya. Betul, 3 juz ibu-ibu tiap hari? Enggak ya. Lalu setelah menikah cuman setengah juz. Kenapa kok bisa setengah juz? Karena sibuk memasak, ngurusi anak, memandikan. Nah, itu enggak ada masalah. Itu bukan penurunan, tapi diganti dengan yang lain ya. Itu sama-sama berpahala besar ya. Lama kajam yang Allah, ini tentang setiap nikmat. Nah, saya mana tadi ibu? Ya. Berhubungan dengan pernikahan dan rumah tangga itu membuat lupa saya. Ya. Jamaah dimuliakan Allah, ini tentang dampak harta haram. Kemudian kata Rasulullah, wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya terdapat pakaian yang haram. Maka wa ghudhiya bil haram, dan dia masih bergelimpang dengan harta haram, belum mau bertaubat kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin doanya akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi